Halo para runners, buat kalian semua yang lagi nyari-nyari cara buat lari lebih kenceng, lebih jauh, atau sekedar lebih nikmat, kalian datang ke tempat yang tepat. Kali ini kita bakal bongkar habis-habisan sains di balik playlist lari kalian. Siap-siap ya, karena ini beneran bisa jadi senjata rahasia yang bakal ngubah cara kalian lari selamanya. Kita mulai dari sini, sebuah kutipan yang wow, kuat banget dari Dr. Kostas Karagiorgis, salah satu pakar top di bidang ini. Dia bilang, musik itu obat peningkat performa yang legal. Gila kan? Jadi ini bukan sekedar buat hiburan di telinga ya, ini adalah ergogenic aid yang sah alias alat bantu yang terbukti secara ilmiah bisa ngedorong performa fisik kita. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya sebuah lagu bisa punya efek sedahsyat itu? Saking efektifnya nih, dengerin baik-baik. Di tahun 2007, USA Track and Field, itu badan atletik resminya Amerika, sampai melarang penggunaan perangkat musik pribadi di kejuaraan resmi mereka. Ini jadi bukti nyata kalau musik itu bukan main-main, musik beneran ngasih keuntungan. Oke, sekarang ayo kita bedah bareng-bareng. Biar kita ngerti gimana musik bisa ngaruh ke ayunan kaki kita harus lihat dulu apa yang terjadi di kepala kita. Yap, di otak, karena semua keajaiban ini mulainya dari sana. Gini, pada dasarnya otak kita itu emang udah dari sananya diprogram buat ngedance. Ada fenomena keren yang namanya rhythmic entrainment. Jadi, pas kita dengerin musik dengan beat yang jelas, sinyalnya itu nggak cuma berhenti di telinga, tapi langsung nyelonong ke bagian otak yang ngontrol gerakan, kayak basal ganglia dan cerebellum. Makanya, tanpa sadar, kaki kita ikut ngetuk-ngetuk atau kepala kita ngangguk-ngangguk. Otak kita seolah-olah bilang, "Wih, asik nih beatnya, ayo gerak." Nah, ini bukan cuma soal ritme doang loh. Musik itu juga bisa mengubah komposisi kimia di dalam otak kita. Coba bayangin deh, musik itu kayak bartender pribadi di kepala kita yang lagi ngeracik sebuah koktail kimia isinya macam-macam yang bikin kita jadi lebih termotivasi dan lebih tahan banting pas lari. Dan ini dia nih, 3 bahan utama dalam koktail ajaib itu. Pertama, ada dopamin. Ini molekul motivasi yang bikin lari terasa lebih seru dan memuaskan. Kedua, musik ngebantu ngelepasin endorfin, ini semacam pereda nyeri alami dari tubuh kita yang jadi salah satu penyebab munculnya sensasi runner's high. Dan yang terakhir, musik bisa nurunin kortisol, si hormon stres yang bikin kita cepet capek. Bener-bener paket komplit buat performa lari kan? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang gak kalah seru. Gimana caranya trik otak ini bisa bikin kita ngerasa nggak terlalu capek padahal intensitas lari kita sama aja? Ini nih sisi psikologi dari musik yang keren banget. Penjelasannya gini, anggap aja otak kita tuh cuma punya satu saluran TV buat menerima informasi. Nah, sinyal dari tubuh kita, kayak napas yang udah ngos-ngosan atau otot paha yang mulai pegel, itu harus rebutan sama sinyal musik yang masuk. Kalau lagunya asik banget, lagu itu bisa ngebajak salurannya. Akibatnya, sinyal-sinyal rasa capek tadi jadi kehalang, nggak sempat diproses sama otak kita. Hasilnya, gila banget. Musik itu bisa nurunin persepsi kita terhadap rasa lelah atau seberapa berat rasanya lari kita sampai 10 hingga 12%. Artinya, lari dengan kecepatan yang sama bakal terasa jauh lebih ringan kalau kita sambil dengerin musik yang pas. Nah, strategi mengalihkan perhatian ini namanya disosiasi. Kita fokus ke musik buat lupa sama rasa capek. Ini cocok banget buat lari santai atau long run. Tapi sebaliknya kalau lagi lari cepat atau latihan interval, kita butuh asosiasi, alias fokus penuh ke tubuh. Nah, di sini peran musik sedikit berubah. Bukan lagi jadi pengalih perhatian, tapi jadi motivator yang ngebantu kita nahan rasa sakit dan terus nge-push. Dan ini semua bukan cuma permainan pikiran doang loh. Menyelaraskan langkah kaki kita dengan irama musik itu ternyata punya keuntungan fisik yang nyata dan bisa diukur. Tubuh kita beneran jadi lebih efisien. Coba dilihat angka ini. 7%! Di dunia lari, ini angka yang luar biasa besar. Jadi, para pelari yang menyamakan langkahnya dengan beat musik ternyata menggunakan oksigen 7% lebih sedikit dibanding mereka yang lari dengan kecepatan sama tanpa musik. Bayangin, hemat energi 7% itu kayak dapat upgrade gratis buat mesin tubuh kita. Reaksi berantainya tuh begini. Musik bikin langkah jadi stabil. Langkah yang stabil bikin napas kita juga jadi stabil. Nah, proses penyelarasan gerakan dan napas ini, yang istilah kerennya locomotor respiratory coupling, bikin pernapasan kita jadi jauh lebih efisien. Hasilnya apa? Kita jadi lebih irit energi dan lebih banyak oksigen yang bisa dikirim ke otot-otot kita. Simpel kan? Oke, sekarang kita udah tahu semua sains di baliknya. Terus, gimana cara kita nerapin ini semua? Gampang, ayo kita sama-sama racik playlist lari yang sempurna yang benar-benar didukung sama sains.
Jadi, playlist yang ideal itu harusnya ngikutin alur latihan kita. Mulai dari pemanasan, pakai lagu-lagu santai 80-100 BPM. Terus, masuk ke fase utama di sweet spot 120-140 BPM. Ini buat efisiensi maksimal. Pas lagi butuh tenaga ekstra buat nanjak atau spleen, naikin temponya ke 150 BPM ke atas. Terakhir, pas pendinginan, putar lagi lagu-lagu tenang di 90-110 BPM buat nurulin detak jantung. Tapi tunggu dulu, ada 2 catatan super penting. Pertama, jangan cuma patokan sama angka BPM-nya. Lagu itu harus punya groove, semacam rasa yang bikin badan kita otomatis pengen gerak. Kedua, dan ini yang paling penting, lagu itu harus lagu yang kamu suka. Soalnya, efek dopaminnya bakal paling maksimal kalau kita beneran nikmatin musiknya. Nah, setelah semua manfaat keren tadi, ada satu hal yang nggak boleh kita lupain sama sekali, keselamatan. Safety first ya. Selalu waspada sama lingkungan sekitar. Mungkin bisa coba pakai headphone bone conduction, atau pakai satu earbud aja, atau paling nggak atur volumenya supaya kita masih bisa dengar suara mobil atau klakson. Oke, jadi sekarang giliran kalian. Coba deh pikirin lagu apa sih yang jadi andalan kalian, yang selalu bisa bikin kalian lari lebih kenceng atau lebih semangat. Coba tulis di kolom komentar, dan yang paling penting, coba terapkan semua yang kita bahas hari ini di sesi lari kalian berikutnya. Selamat mencoba!